Salam satu hobi buat teman-teman sahabat Reza Orang Metalfish di mana aja berada, mendadak tengah malam buat media filter. Jadi harap dimaklumi, nggak rapi, nggak apa-apa karena memang di sini mendadak tank kurang, jadi besok pagi kan datang, jadi mendadak juga buat filter. Nah, di sini di kesempatan video kali ini akan saya jelaskan cara kerja filter yang saya terapkan selama ini di rumah, di berbagai macam akuarium saya. Memang mungkin banyak juga yang saya sudah terapkan model-model jenis lainnya, hanya karena struktur saya di sini juga agak sedikit repot. Jadi untuk pembersihan itu tidak bisa maksimal 2 atau 3 4 hari, untuk filternya bisa sampai 3 minggu. Bahkan saya membersihkan media filter saya ini, jadi untuk cross check pembersihan itu hanya saya lakukan kepada busa-busanya saja. Nah, seperti itu. Sekali lagi harap dimaklumi, jangan dilihat dari gambar nih filter karena memang jelas tidak rapi, karena memang ini mendadak daripada tidak ada filter, jadi saya buatkan filter. Nah, jadi sedikit berbincang sedikit tentang filtrasi. Sebenarnya cara kerja filter ini semua sama, dimana cara kerja filter ini menyaring kotoran, jadi penghubung media sirkulasi dari kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh penghuni akuarium yang ditarik oleh pompa ke media filter. Nah, media filter ini dapat bekerja dengan baik itu tentunya tetap dengan pompa dan cara kerja yang baik pula. Nah, jadi ini kan saya jelaskan sedikit tentang penampakannya seperti ini. Sekali lagi harap dimaklumi soal penampakan filter, karena memang di konten saya pribadi masih belum kayaknya saya membahas tentang ini. Jadi membahas itu ada, hanya belum saya detail ini. Nah, jadi seperti ini penampakannya, cukup simpel. Tuh seperti ini juga, jadi lubang di bawah. Begitupun lubang di bawah, mungkin di situ nanti jika teman-teman di rumah pengen buat seperti ini dan pengen tambahkan untuk media filter biologis, itu bisa di pojok. Nah, jadi selesai dari media penyaringan, air berjalan baru masuk ke filter biologis, itu lebih bagus kalau menurut saya. Kenapa? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih bolongannya hanya di sini dan satu sekat saja? Ini pengalaman saya pribadi karena memang sedikit agak repot. Nah, jadi kebanyakan juga ada yang diletakkan media filter di bawah-bawah. Terus di sini air naik turun begitu, air naik turun begitu. Nah, jadi secara nalar saya saja, dan itu pengalaman dan cukup dapat cukup lumayan bikin saya stres kalau waktu itu ikan-ikan saya pada sakit semua. Nah, jadi air yang ditarik itu sisa-sisa kotoran. Nah, sisa-sisa kotoran ini mengendap di sini dan nggak mungkin sisa kotoran ini bakal naik ke buang ke atas. Nah, seperti itu. Jadi cara kerja seperti ini saya buat, dia ini langsung lost doll, hanya tetap kotoran tetap tersaring di atasnya. Nah, di sini tetap untuk anjuran air tetap pendek, terus juga kondisi filter itu juga sangat dianjurkan di atas permukaan air, jadi jangan sampai terendam air. Karena apa? Fungsinya memang kalau dari saya pribadi mengurangi perkembangan bakteri. Nah, mungkin ada yang istilah-istilah bakteri baik itu saya tidak terlalu pikirkan. Karena apa? Untuk bakteri baik itu saya terapkan di kolam, untuk media filtrasi kolam dan pompa filtrasi kolam yang cukup lumayan besar. Nah, untuk akuarium yang saya jelaskan di sini, nah, cara kerja yang saya pentingkan hanya menjaga kebersihan dari air dan kotoran memang benar-benar bisa tersaring dengan baik. Terus media biologis mungkin bisa teman-teman taruh di pojok, nah seperti itu. Nah, terus untuk sekat, nah mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya di rumah, kalau untuk sekat berapa sekat sih? Nah, di sini kalau untuk sekat ini saya bebaskan kepada teman-teman, tergantung ukuran akuarium teman-teman dan ukuran pompa teman-teman sendiri. Dimana ukuran akuarium itu sesuai ukuran pompa, itu biasanya rumus kubikasi air itu saya kalikan 2, bahkan saya kalikan 3. Nah, terus penarikan air ini saya ilustrasikan saja, harap dimaklumi. Dari penarikan air dari atas ke sini. Nah, seperti inilah ya teman-teman, saya ilustrasikan. Nah, ini ibarat pena, ini saya ilustrasikan seperti ini.
Nah, air yang mengalir tetap dop yang di ujung ini tetap tertutup, jadi tetap nanti air ini mengalir ke sini ke bawah, dan itu pastikan air yang mengalir itu jangan terlalu deras. Nah, jadi misalnya pakai pompa besar itu saya sarankan lebih dibanyakkan lagi sekatnya, otomatis lubang-lubangnya juga lebih banyak, atau mungkin teman-teman bisa buat lubang yang agak banyak sepanjang ini karena memang itu sangat saya sarankan untuk air itu yang dipancurkan, yang dialirkan ke sini tidak terlalu deras. Karena apa? Yang pertama, jika nanti meludak itu biasanya bakal nyiprat keluar. Terus yang selanjutnya jika apa terlalu kencang itu media-media filter di sini itu cepat rusak seperti busa. Dan untuk pemasangan busa sendiri, nah seperti inilah sekalian ya. Ini ya, pokoknya ala kadar semua nih. Nah ini busanya, ini biasanya busa yang biasa, busa yang halus-halus itu saya letakkan di bawah busa ini. Nah jika airnya terlalu kencang atau di tengah-tengah busa ini, karena memang ada berapa lapis ya. Nah terus untuk selanjutnya saya sedikit sketsakan sedikit mungkin buat teman-teman yang belum jelas. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini pompa, ini kotoran-kotoran di dalam air, jadi ditarik seperti ini tetap dop ini tertutup di sini. Nah mungkin ini, nah ini di sini nih, nah ini permukaan air, nah ini permukaan air. Terus mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus air ini tetap naik. Nah itu saya sarankan untuk dibesarkan lagi pompa outputnya. Jika pompa teman-teman terlalu besar, sorry, jadi bukan pompa output, lubang outputnya itu teman-teman besarkan agar pengeluaran lebih lancar, dan posisi ini tetap terendam air, hanya tidak tinggi, dan pastikan busa di atas permukaan air. Nah seperti itulah yang saya buatkan ini. Nah sebenarnya ini kocak buat saya teman-teman, karena memang mendadak ala kadar. Jadi kebetulan tadi dapat kabar ikan koi kebetulan besok mau masuk, ada tambahan 120 ekor. Jadi akuarium kurang, media filter nggak ada, jadi ini mendadak. Nah sekedar berbagi tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat teman-teman semua. Jadi saya sadar konten-konten saya memang secara visual, secara pengambilan itu kurang berkualitas. Hanya sebisa saya menyajikan konten-konten saya tetap bermanfaat tentunya buat teman-teman, dan buat teman-teman semua yang agak sedikit kebingungan, memang dari awal saya bebaskan ke bawah untuk mengisi kolom komentar, atau langsung hubungi kontak saya. Jadi kita sharing, karena memang YouTube ini saya bukan YouTuber, jadi saya tidak ada memikirkan penghasilan setelah ini. Mungkin jikapun ada nantinya itu mungkin door prize lah buat tambahan-tambahan jajan anak ya, mungkin seperti itu. Hanya kalau untuk cari, niat saya untuk nyari penghasilan dari sini, saya tidak ada niat apapun, sekedar dokumentasi dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya seperti itu. Nah jadi salam satu hobi. Next di video-video selanjutnya mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kesehatan, tentunya ke depan rezeki yang berlebih lah tentunya. Oke, salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.